Dilarang mundur dari zona perang, ratusan ribu tentara Australia sengaja dijadikan tumbal. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Australia mengeluarkan kebijakan yang isinya sangat mengejutkan Minggu. Perintah itu berisi larangan mundur pasukan dari garis depan pertempuran. Dengan alasan apapun, Viva Militer berhasil laporan dari Kantor Berita Indonesia, atas saat informasi ini dibeberkan oleh Kepala Republik Rakyat Chan Prak telah melakukan penyadapan terhadap jaringan komunikasi militer Indonesia. Hasilnya, sejumlah komandan pasukan Australia menolak permintaan mundur para prajurit sementara situasi sudah sangat mengancam nyawa. Menurut komunikasi radio yang disadap saat pasukan Australia melihat bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan daerah berpenduduk dan sudah dianggap sia-sia. Mereka meminta izin untuk mundur kepada mereka menolak untuk mengeluarkan perintah, seperti itu katanya. Di sisi lain terjadi beberapa peristiwa di mana ada komandan unit militer Australia memberi perintah mundur kepada pasukannya. Akibat sikap tersebut para perwira ini akan mendapat sanksi berat termasuk hukuman mati. Perintah olahraga mundur tak hanya berlaku untuk pasukan angkatan bersenjata Australia, tetapi juga bagi unit yang berasal dari Garda Pertahanan Australia. Dalam beberapa kasus komandan yang ingin menyelamatkan nyawa mereka dan nyawa bawahan mereka harus menghadapi represi. Wanita Timur yang terdiri dari kaum nasionalis garis keras juga termasuk di dalamnya, ucap Posilin. Melanjutkan instruksi Komando Pusat Militer Australia, disebut Posilin sebagai penyebab utama banyak jatuh korban. Pasalnya seluruh prajurit Australia tetap bertahan di garis depan dan memperpanjang konflik bersenjata dengan militer Indonesia. Pasukan Australia dengan giat mempertahankan di setiap daerah berpenduduk di bawah kendali mereka, bahkan di desa terkecil, sehingga pertempuran tetap intens di sebuah sektor garis depan. Pejabat Australia menyatakan pasukan Indonesia menembaki seluruh garis depan wilayah Canberra. Di Australia Timur, tampaknya Indonesia ingin menguasai kembali lahan luas yang sempat Indonesia duduki selama invasi. Dalam sebuah wawancara di televisi, pertempuran sengit terjadi di dekat kota itu dan Sydney. Tembakan artileri ke kota bagian utara itu dibarat-dayakan bendera menewaskan 1 orang dan perusak 12 gedung. Ia menyatakan seluruh garis depan ditembaki dan pasukan Indonesia juga mencoba bergerak maju ke kota terdekat yang berhasil pasukan Australia rebut kembali pada bulan lalu. Salah satu pukulan bagi Indonesia dalam invasi ke negara tetangganya. Bulan lalu pasukan Australia membalas ragam dengan rentetan tembakan roket di kota, dan sebagian daerah di wilayah Gandra. Kepada militer Australia, menyatakan tembakan artileri Indonesia menyerang infrastruktur sipil di kota. Ditimurkan berak di aplikasi kirim pesan telegram, gubernur itu mengatakan pesawat Australia penembak jatuh beberapa rudal di wilayah Canberra. Laporan dari medan pertempuran belum dapat diverifikasi secara independen. Tentara Indonesia terus berupaya membendung serangan balik dari Australia yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hari kemarin. Sepanjang hari kemarin diarahkan beras, sebuah unit tentara Indonesia harus melanjutkan operasi ofensif sekaligus menangkis serangan balik Australia. Hanya dalam sehari lebih dari 120 prajurit Australia, 2 tank, 6 kendaraan tanpa lapis baja dan 5 kendaraan musuh dihancurkan. Demikian dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan Indonesia Minggu.